Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mentoring penyembuhan ajaib ya. Di video ke-6 kali ini saya mau bahas tentang bagaimana cara mengatasi trauma. Trauma itu teman-teman harus tahu dulu trauma itu bagaimana sih? Ya, trauma itu ada sebuah kejadian di masa lalu, ya di masa lalu yang emosinya kuat banget di masa lalu itu. Ya, tentang sebuah kejadian di masa lalu yang kuat banget dan itu tersimpan di bawah sadar kita, terpendam di bawah sadar karena kita tidak melepaskannya. Akhirnya di masa yang setelahnya, hari besoknya, bulan besoknya, tahun besoknya, ketika sebuah kejadian itu terulang lagi sama, itu akan bakalan ketakutannya luar biasa. Misalkan teman-teman lagi sakit jatuh dari motor, motornya rusak, terus dimarahin, terus diomelin, terus apa salah teman-teman waktu masih kecil misalkan. Akhirnya mau belajar motor lagi karena lama nggak pegang motor, mau belajar motor lagi ketakutan. Takutnya apa? Takut nanti jatuh, takut dimarahin, takut diapain, takut diinin, takut serba salah. Nah itu namanya trauma. Nah saya nggak bahas tentang traumanya, saya bahas secara mengatasi traumanya. Oke? Ya. Bagaimana cara mengatasi traumanya? Yang pertama, ya, teman-teman harus tahu dulu emosinya tentang apa sih? Emosinya teman-teman itu tentang apa? Yang menjadi masalah di dalam perasaannya teman-teman itu apa masalahnya? Oke ya. Kalau sudah ketemu emosinya, ya dicatat dulu. Emosinya apa? Kalau saya biasanya cara mencarinya, saya relax dulu. Kalau misalnya saya nggak tahu ya, saya cari dulu. Tarik nafas dalam, buang pelan. Saya nggak mikir apa-apa ya, cuma nonton yang ada di dalam hati, merasakan apa yang ada dalam hati saya. Itu aja. Kita ini kita fokus kita di dalam hati kita, di perasaan kita itu gimana? Ya kita itu emosinya apa sih? Misalnya teman-teman punya emosi pernah dianuin orang, dijahatin orang, pernah dimusuhin orang, pernah dicengkelin sama orang. Ya udah, berarti kan emosinya jengkel sama orang, ada pernah jengkel sama orang. Oke ya. Yang kedua, teman-teman harus tahu yang pernah jengkel nggak cuma teman-teman aja. Oke ya. Teman-teman itu yang pernah jengkel kayak gitu nggak cuma Anda aja di bumi yang begitu sempit ini. Ya di bumi ini teman-teman yang pernah belajar yang mendapat trauma seperti itu nggak cuma teman-teman aja, banyak di luar sana. Tapi coba lihat, teman bisa bedain mana yang harus diam. Ada yang berhasil, tapi ada juga yang enggak. Teman-teman pasti pilih yang berhasil kan? Maksudnya yang berhasil ini yang berhasil untuk lepas dari trauma itu. Ya. Apa sih yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu apa? Ya. Untuk berhasil itu apa? Kalau untuk diam ya udah, kita kadang orang itu trauma cuma diam, nggak mau dia apain, akhirnya nanti ada kejadian yang sama dia trauma lagi, kejadian yang sama lagi trauma lagi. Akhirnya serba salah, nggak selesai semua masalah, yang ada malah jadi masalah, ya nggak? Jadi gimana? Ya udah, kita niatkan dulu mau berubahnya jadi apa supaya nggak trauma lagi kan, ya kan? Kita mau berubah supaya nggak trauma lagi. Caranya gimana? Nah ini sesudah yang tadi kita cari emosinya, jengkel sama seorang. Kedua, niatkan diri untuk berubah. Ya, karena ada orang itu seperti yang saya bilang tadi, ada yang nggak mau berubah, yang dibiarin aja traumanya begitu aja. Ada yang pengen berubah. Yang ketiga, cari hal positif apa dari kejadian tersebut. Misalkan dari jatuh dari motor, misalkan teman-teman jatuh dari motor, hal positif apa yang bisa saya ambil? Berarti saya harus belajar motor lagi, saya harus berlatih lagi.
berlatih lebih tenang dalam mengendalikan motor supaya saya nggak jatuh, dan saya harus berhati-hati di jalanan. Harus berhati-hati ya, itu hal positif yang bisa kita dapatkan. Bagaimana kalau misalkan saya dianuin orang, hal positif apa? Emang ada pasti ada. Segala sesuatu di bumi ini yang terjadi pasti ada hal positif dan ada hal negatif. Oke, kita tercipta dua sisi, ya enggak? Ada kanan dan kiri, ada cewek, ada cowok, ada atas dan bawah, ada mata kanan, mata kiri, lubang hidung kanan, lubang hidung kiri, mulut, gigi atas di bawah, gigi atas di bawah, kiri kanan, kiri, dan segalanya berpasang-pasangan. Bumi, bulan, matahari, siang, malam, api dan air, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu ada dua sisi. Jadi kita ambil hal positif apa aja sih yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut. Misal teman-teman ya yang tadi dilecehkan sama orang, oke, dilecehkan sama orang. Jadi saya harus ngapain? Cobalah membuat sesuatu yang apa ya? Agar Anda membuktikan bahwa Anda nggak seperti yang dibilang orang itu. Misalkan Anda dibilangin jelek, misalkan, ya udah Anda berbenah diri. Misalkan Anda dibilangin bau kecut, misalkan, ya udah teman-teman harus apa belajarnya? Mewangikan diri. Misalkan teman-teman dibilang banyak jerawatnya, ya udah perawatan, simpel kan ya. Misalkan teman-teman dibilangin ini dipitnah, misalkan dipitnah dia itu pernah melakukan suatu hal yang gak senonoh, misalkan. Hal positif apa? Kira-kira apa? Kira-kira kalau misalkan kita dituduh melakukan hal-hal yang tidak senonoh, misalkan, ya kita harus saya sambil mikir nih kan dia fitnah, oke? Dia fitnah, tapi ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak dia fitnah? Kalau ada buktinya, ya berarti salah kita kan. Kalau nggak ada buktinya, ya udah kayak gitu. Mau diapain lagi? Nggak ada suatu hal yang perlu diusut. Suatu hal yang positif adalah kita harus selalu membuktikan, ya, kita harus selalu membuktikan apa saja sih yang bisa kita tampilkan kepada orang tersebut. Ya, saya mau cerita dulu. Saya dulu pernah kuliah farmasi sampai semester 3 itu saya mulai cari-cari materi kayak hipnoterapi gitu kan ya. Jadi sampai semester 5 saya benar mendalami, ikut workshop, ikut pelatihan, dan semester 7 pas tinggal skripsian saya keluar dari perkuliahan. Ya namanya keluar, mungkin kok teman-teman mikirnya kok saya keluar gitu. Ya mungkin saya ada sebagian orang yang meremehkan saya gitu. Dia nggak bisa gitu. Dia itu lemah, dia itu. Tapi akhirnya apa? Teman-teman saya yang lagi skripsian, ya, yang lanjut kuliah, ya mereka bisanya cuma kerja di kantoran doang, nggak ada bisa kesana kemari gitu. Akhirnya kerjanya dituntut sesuai sistem. Sedangkan saya kalau kerja sesuai mau saya kayak gitu. Saya buka praktek sendiri sekarang, punya izin juga. Kan teman-teman saya ada yang mungkin sebagian punya usaha juga, sebagian masih terikat sama sistem kerjanya. Jadi saya membuktikan bahwa saya bisa. Bahkan orang tua dulu meremehkan saya. Emang bisa? Nanti nggak kuliah, ini nggak dapat ijazah, nanti nggak bisa kerja, nggak bisa dapat gaji bulanan. Emang bisa? Ini buktinya saya bisa. Walaupun ada hutang ya kayak gitu kan ya, tapi hutangnya ya bisa diselesaikan kayak gitu. Ya, jadi kita harus membuktikan apa sih yang bisa kita buktikan kepada seluruh orang bahwa saya itu nggak begitu, ya. Walaupun nggak
nggak karena orang itu, tapi kita harus bisa membuktikan, ya nggak? Membuktikan apa sih? Ya yang nggak sesuai, nggak yang dia bilang ya gitu ya. Itu salah satu contoh mengatasi trauma. Kita harus cari tahu hal positif apa dari yang kita telah lalui, kejadian yang telah kita lalui. Yang keempat, terima apapun hasilnya. Oke ya, terima apapun hasilnya. Seperti yang saya bilang di materi 1, apapun menerima setiap kejadian adalah jalan menuju kesembuhan. Jadi apapun yang datang, apapun yang hadir, ya kita terima dulu lah. Bisa terima dulu. Baru kita introspeksi, benar nggak kita ini begini? Benar nggak kita itu begitu? Kalau benar, ya berarti perlu kita perbaiki. Apa kata orang? Apa kata siapa? Apa traumanya apa? Ya, berarti perlu kita perbaiki. Kalau misalkan itu nggak ada sangkut pautnya sama diri kita, berarti kita harus ya udah tunjukkan bahwa kita itu nggak begitu, ya enggak? Kita tetap awal-awal ya kita terima dulu sarannya, kita dengarkan dulu apa kata orang. Kalau misalkan itu traumanya gara-gara orang, kalau misalkan traumanya gara-gara sebuah kejadian, bagaimana? Misalkan kecelakaan tadi, ya udah kita cari tahu hal positif apa, ya hal positif apa yang bisa kita temukan yang membuat pelajaran bagi diri kita. Oke ya, jadi trauma memang kita berhubungan dengan masa lalu mungkin agak sulit ya. Kalau saya mungkin agak sulit kalau memang nggak terbiasa cuek terhadap suatu hal. Kalau saya karena sudah kebiasaan ya, kadang ya udah cuek aja terhadap kejadian yang udah di masa lalu. Tapi bahayanya kalau terlalu cuek, nanti kadang nggak dapat pelajaran apa-apa. Sedangkan kalau orang yang terlalu over dalam memperhatikan itu kejadian masa lalunya, kita bisa mengambil pelajaran dari sana gitu. Pelajaran apa kita ambil, coba deh dicari hal positif apa. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Oke, walaupun itu secuil ini pasti ada. Sekarang kalau sudah ketemu hal positifnya mau diapain, ya udah kita lakukan. Kita perbesar fokus kita ubah dari trauma itu, ketakutan itu menjadi solusinya. Hal positif itu solusinya tadi apa? Hal positifnya apa? Oh, kita harus, kalau jatuh berarti kita harus hati-hati. Oh, kita naik motor berarti harus hati-hati. Fokusnya kita pindah dulu. Fokus kita kemana? Oke ya. Jadi trauma juga masalah fokus kita kemana? Kita fokus ke masa lalu apa fokus ke masa depan? Anda maunya gimana? Anda maunya berubah kan? Anda maunya berubah. Ya udah, kita fokusnya ke arah depan. Anda cemas misalkan, cemas karena pernah melakukan suatu hal di masa lalu yang gak jelas apa. Ya udah, terima dulu. Yang pertama terima dulu ya. Kedua, cari dulu masalahnya apa. Kalau memang nggak ketemu, ya udah. Kalau nggak ketemu itu mungkin belum saatnya ketemu. Oke ya, mungkin belum saatnya ketemu. Saya nggak bilang itu nggak ada. Saya bilang kalau nggak ketemu mungkin belum saatnya, atau mungkin dalam kondisi yang belum pas. Bagaimana kondisi yang pas? Ya, bagaimana kondisi yang pas? Mungkin bisa saat tengah malam, sebelum tidur kita santai, relax, ngantuk kayak gitu ya, sambil mengingat kejadian di masa lalu. Mungkin nanti tiba-tiba muncul pak gitu, ada sebuah bayangan muncul pak, sebuah ingatan muncul pak kayak gitu. Baru dilihat apa sih itu, cari hal positifnya apa dari kejadian tersebut. Baru sudah ketemu hal positifnya, lakukan perubahan, fokus pada solusinya. Saya kasih contoh satu lagi, misalkan nih ada orang ini dua cewek yang pertama dia itu pernah dilecehkan ya sama laki-laki. Dua-duanya ini pernah. Tapi yang pertama, cewek yang pertama ini dia benar-benar trauma benar-benar sampai laki-laki manapun dijauhinya, dia menganggap laki-laki semua itu sama, nggak ada bedanya. Jadi akhirnya
ya trauma, menangis mendalam, bahkan hampir mau bunuh diri kayak gitu nah, saking traumanya. Sedangkan yang kedua, dia memang harus dilecehkan, tapi dia berpikir apa? Dia pikir dia harus apa sih? Dia harus apa supaya dia bisa, traumanya itu bisa dia lupakan atau dia bisa sembuhkan. Dia harus ngapain? Dia cari hal positif apa? Oh, dia dilecehkan karena dia lemah, karena dia terlalu lemah, akhirnya dia jadi bahan orang lain gitu. Akhirnya dia belajar bela diri sampai dia fasih, dia lihai. Akhirnya dia kalau ketemu lagi dia bisa melawannya, dan akhirnya apa, dia bisa bangkit dari keterpurukannya di masa lalu. Dia bisa mengalahkan traumanya sendiri, dia bisa menerima traumanya sendiri. Ya, yang pertama dia terima kan. Kalau dia nggak terima, dia bakalan cewek yang pertama tadi, dia bakalan terus-terusan dalam kesedihan, kehampaan, bahkan mau bunuh diri kalau dia nggak mau menerima. Tapi kalau dia mau menerima, kalau dia mau menerima dan mau berubah, dia fokus pada solusinya apa, positifnya apa. Dia harus latihan bela diri, dia harus fokus pada solusi, dia harus mengapain. Jangan maksudnya tertahan di traumanya yang kejadian itu. Oke ya, ada contoh lagi nggak ya? Sebentar saya pikirkan dulu. Misalkan nih, trauma terhadap bertemu seseorang mungkin ya, trauma terhadap ketemu seseorang. Misalkan tiap ketemu si A nanti ditanyain begini, ketemu si B nanti ditanyain begini. Ya seperti yang saya bilang tadi, pertama ya udah terima aja dulu lah, toh kita nggak berharap sama dia kan. Ya gini loh, maksudnya terima aja dulu lah, itu kayak gini. Apapun yang orang katakan di sana, apapun yang terjadi di sana, itu nggak serta merta itu kita harus bener-bener terpaut sama diri kita gitu, nggak bener-bener terpaut sama diri kita. Makanya saya bilang terima aja dulu. Yang mesti terima dulu ya kejadiannya itu, ya udah kita terima aja dulu kayak gitu. Nah, perkataannya ya udah kita terima aja dulu. Baru nanti kalau sudah kita mulai ada waktu yang renggang, baru kita pikirin kita itu benar nggak sih seperti yang dia bilang. Kita itu benar nggak sih seperti apa yang kita benar nggak sih seperti yang orang-orang sebut gitu. Misalkan dibilangin kamu bodoh gitu. Oh iya gua bodoh gitu, saya bodoh. Jadi kalau bodoh harus apa? Harus belajar kan? Ya udah saya belajar. Belajar, kita fokus pada solusi. Oke ya. Jadi bagaimana caranya? Jadi intinya adalah, kesimpulannya adalah bagaimana caranya seorang ini kalau misalkan kena trauma terhadap suatu hal, sebuah kejadian, teman-teman terima dulu. Intinya terima dulu di awal-awal, terima dulu. Jangan langsung mana ada, nggak mungkin lah, ini dan sebagainya. Terima aja dulu. Siapa tahu ada informasi penting di dalamnya. Kita jangan serta-merta menolak kalau itu bukan diri kita kayak gitu. Dan terima aja dulu. Yang kedua, cari hal positifnya. Yang ketiga, lakukan perubahan, ya fokus pada tujuan. Oke, itu ya. Tadi ada yang mau saya bahas tentang masalah penyakit, hubungannya dengan kesembuhan apa sih? Trauma ini kan mentoring penyembuhan ajaib, namanya penyembuhan ajaib. Itu kita terhubung antara pikiran dan tubuh, emosi dan tubuh itu saling berkaitan. Jadi ketika kita trauma, itu tubuh memberikan sinyal, misal gemeteran atau kaki gemeteran atau sakit perut,
itu sudah sinyal bahwa ya ada yang salah perasaan kita. Jadi dan itu bakalan numpuk kalau misalnya kita nggak selesaikan, bakalan jadi sebuah penyakit nantinya. Penyakit bakalan penyakitnya ya mungkin kita gini aja, bukan penyakit sinyal, hanya sinyalnya menumpuk jadi sebuah penyakit nanti. Jadi berat banget, stroke, penyakit hati, penyakit apa lagi, penyakit jantungnya begini begitu. Akhirnya gimana? Jadi penyakit kan. Jadi pertama ya, emosinya kita coba kita berubah dulu, kita fokus pada solusi dulu ya untuk trauma ini. Oke, itu aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, oh iya satu lagi, kalau misalkan batin kita sembuh, tubuh kita juga akan sembuh. Oke ya, kalau batin kita sembuh, pikiran tubuh kita juga ikut sembuh. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Oke, saya balik. Kan sebenarnya betul begitu, bukan sebaliknya. Oke, itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja kita diskusi di grup. Oke, jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Kan sayang nanti kalau nggak sering-sering nanya. Lagi pula teman-teman kan banyak latar belakangnya ya, punya masalah. Tapi kita sama-sama saling membantu di sini. Saya membantu memberikan penjelasan, teman-teman membantu sharing kita bersama yang lain, sehingga apa? Kalau memang kita saling sharing di grup itu ya, kita saling menularkan vibrasi kesembuhan. Oke ya, jadi kita saling sama-sama bermanfaat. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.